Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam semangat ya. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, gimana? Sudah siap belajar matematika hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah siap semua. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bu Fatma Fauzia, panggil saja Bu Fatma. Selama 1 tahun ke depan saya akan mengajar pelajaran matematika di kelas kalian. Untuk bab pertama kali ini yang kita bahas adalah tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat apa sih itu bentuk pangkat ataupun bentuk akar. Yang baru mungkin logaritma. Baik, agar kalian ingat kembali, langsung saja saya mulai. Next, kita bisa melihat peta konsep di sini. Nah, pada bab pertama kali ini yang kita bahas nanti ada 3 ya. Ada bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk bentuk pangkat itu bisa berupa pangkat bulat, pangkat 0, pangkat negatif. Sedangkan bentuk akar itu nanti akan membahas operasi bentuk akar dan rasionalisasi penyebut. Bentuk pangkat bulat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Apa sih pangkat bulat positif itu? Nah, apabila ada bilangan A real dan bilangan positifnya n, maka A pangkat n ditulis seperti ini. A atasnya n, bacanya A pangkat n, itu diartikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak n faktor, atau bisa ditulis seperti ini, yang saya kotak ini, ya. Di mana A adalah bilangan pokok atau basisnya dan n adalah pangkat eksponen. A tidak boleh lebih dari 0. Sifat-sifat pangkat bulat. Sifat-sifat umumnya, yang pertama harus benar-benar diingat ini ya. Nanti untuk mengerjakan soal itu akan gampang dan mudah kalau kalian itu paham dengan sifat-sifatnya. Ingat ya, A pangkat M dikali A pangkat N, jadi perkaliannya sama-sama A pangkat semua, maka A itu pangkatnya jadi ditambah. Lanjut, A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau dibagi pangkatnya akan berubah jadi dikurangi. A pangkat M kurangi N. Untuk A-nya tidak boleh 0. Nah, maka jika A dan B bilangan real tidak 0, serta M dan N bilangan bulat, juga akan berlaku sifat sebagai berikut. Kalau ada A kali B pangkat M, itu artinya bisa kita kalikan satu-satu. A pangkat M dikali B pangkat M. Dan begitu juga untuk pembagian. Kalau ada A per B dikurung pangkat M, jadikan satu-satu A pangkat M dibagi B pangkat M. Seperti ini pun juga sama. Walaupun tidak ada tanda kali, tapi di dalam kurung A pangkat M kurung N, itu artinya adalah A di pangkat M kali N. Sebagai contoh, perhatikan 2 contoh berikut. Ini akan saya jelaskan dengan menggunakan pen agar kalian lebih jelas ya. Untuk yang nomor 1 dulu. Di sini nomor 1 itu ada 3A pangkat 4 B pangkat 5 dibagi 3A pangkat 3 B pangkat 2. Ingat sifat-sifat tadi, di mana kalau ada A per A pangkat semua atau B per B pangkat semua dengan intinya bilangan basisnya sama dibagi, maka pangkat akan dikurangi. Tapi kalau dikali, pangkat akan ditambah. Ingat? Ya, langsung saya bahas ya. Untuk yang nomor 1, soalnya seperti ini. Ada koefisien 3 sama 3. Kita tulis terlebih dahulu 3 per 3. Seperti ini. Selanjutnya kita cari A.
A di atas atau di pembilangnya ada A pangkat 4. Kita cek di penyebutnya ada A pangkat 3. Sama-sama A. Dan dibagi. Artinya pangkatnya diapakan? Dikurangi. Benar sekali. Lanjut B. Ada B. Di bawah juga ada B. Jadi pangkatnya diapakan? Dikurangi juga. Oh maaf, ini ada kesalahannya. Ini bukan 6, tapi ini seharusnya 2. Ya, salah ketik. Sehingga 3 dibagi 3 itu adalah 1, dan 4 dikurangi 3 adalah 1, sedangkan 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi hasilnya A pangkat 1, B pangkat 3 ini. Atau bisa ditulis A dikali B pangkat 3. Satunya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ya, paham? Lanjut untuk soal yang lebih rumit seperti nomor 2. Di sini ada angka 24, X pangkat 3, Y pangkat 2 per 5Z pangkat 2 dibagi 8X pangkat 2, Y pangkat 3 per 15Z pangkat 4. Mengerjakannya sama. Ingat pecahan, sama-sama pecahan, kalau dibagi nanti dibalik. Jadinya perkalian tapi dibalik. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Lebih jelasnya lihat ini. Ini soal. Kita harus memisahkan satu-satu huruf dan angkanya. Jadi 24 bisa saya tulis menjadi 8 kali 3. X pangkat 3 sendiri, Y pangkat 2 sendiri. Per 5 sendiri, Z pangkat 2 sendiri. Tadi sudah saya bilang bagi berubah jadi kali, ya. Bagi berubah jadi kali asalkan dibalik. Yang 15 saya bawa ke atas, 15 itu adalah 3 kali 5. Yang 8 itu adalah di bawah, jadi tetap 8. X pangkat 2, Y pangkat 3. Kita hitung ya sama-sama. Di sini ada 5. 5 di sini dicoret dengan 5 di sini. Di sini ada berapa? 8. 8 di sini bisa dicoret dengan 8 di sini. Sama. Tinggal 3 kali 3. Hasilnya 9. X pangkat 3 di bawahnya ada X pangkat 2. Ini saya kotak segitiga. Nah, ini X pangkat 2. Karena sama-sama X dibagi, pangkatnya dikurangi. 3 kurangi 2. 1 di sini, tidak perlu ditulis. Sekarang yang Y. Y ada temannya lagi? Oh ada. Y pangkat 2 dan Y pangkat 3. Nah, Y pangkat 2 berarti pangkatnya dikurangi. 2 kurangi 3 berapa? Negatif 1. Benar, negatif 1. Negatif 1 bisa ditulis negatif 1. Terus Z pangkat 2. Ini Z pangkat 4. 4 dikurangi 2, 2 di sini. Kalau Y pangkat 1, negatif 1 itu ditulis di bawah sesuai sifatnya bilangan pangkat bulat. Bisa dipahami atau bisa kita lanjut dulu, next. Pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Ini yang saya bahas tadi, Y pangkat min 1 tadi ya. Jadi itu nanti kalau ketemu pangkat negatif, nah ini akan berubah jadi positif asalkan dia dijadikan per. Jadi yang ini tadi. Tadi kan ada soal yang tadi hasilnya Y pangkat negatif 1. Maka kita nulisnya itu adalah 1 per Y.
Kenapa seperti ini? Karena Y pangkat negatif 1 itu pangkatnya negatif, maka akan berubah jadi positif kalau dirubah jadi pecahan seperti ini. Nah, dan kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1, semuanya itu nanti berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh saya punya 10 pangkat 0. Maka hasilnya berapa? Tetap 1. 10-nya tak ganti, 5 pangkat 0 juga 1. 200 pangkat 0 juga 1. Dan seterusnya. Lanjut, contoh seperti ini, biar lebih jelas lagi. Nah, begini ya. Misal, sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini atau ini. Ya, kita dibaca kan kelihatan ribet banget ya. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa lah. Langsung kita bisa-bisa satu-satu. Nah gitu ya. Jadi ini 2B pangkat 3, di sini C pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Kita hitungnya satu-satu karena ini di dalam kurung dan ini negatif 2 di luar, maka kita bisa mengkalikannya satu. Satu gini. 2 pangkat negatif 2. Nah, B pangkat 3 kali negatif 2. Nah, C pangkat negatif 2 kali negatif 2. Nah, di sini. Yang bawah pun juga sama. B pangkat B kali negatif 1. Atau karena ini kurungnya 3, ini yang dulu. Negatif 3 dikali negatif 1 di sini. BC pangkat 3 tetap. Kita hitung 2 pangkat negatif 2 tetap. 3 kali min 2 adalah min 6. Min 2 kali min 2 adalah 4. Min 3 dikali min 1 adalah 3. Kalau sudah seperti ini, kita cek lagi. 2 pangkat min 2, B pangkat min 6, C pangkat 4. Dibagi B dikeluarkan pangkat 3, C 3 kali 3 adalah nanti hasilnya 9. Nah ini kenapa negatif di sini nggak ada? Ternyata dipindah di bawah jadi per. Ingat sifat tadi, kalau ada A pangkat min N, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Nah gitu. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 2. Negatif juga di bawah. Terus yang ini kita taruh di bawah sekalian, C pangkat min 4. Yang di bawah ini tetap di bawah. Karena di sini masih perkalian, ada B sama perkalian pangkatnya ditambah. Yang ini pun juga ditambah. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 4. 6 tambah 3 9, min 4 tambah 9 adalah 5. Inilah hasilnya. Lanjut. Persamaan pangkat sederhana. Untuk persamaan pangkat sederhana ini, itu apabila ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka ini kan sama-sama A dicoret, yang kita hitung nanti hanya pangkatnya ini fx dan gx, maka fx sama dengan gx. Kita langsung lihat contoh biar lebih jelas. Jadi gini, tentukan penyelesaian dari 27 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 18. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus menyamakan dulu. Ini sini 3, di sini juga harus dibuat 3. Jadi gini, 27 pangkat 3x, oh ini pangkat ya, gini. Nah, 27 pangkat 3x itu bisa saya tulis seperti ini. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ini. Di sini
3 tetap. Nah, dari sini kan kelihatan 3 pangkat 3 kurung 3x. Di sini 3 pangkat 18. Sudah sama basisnya. Sekarang tinggal mengkalikan dulu. 3 kali 3x 9x sama. Jadi kalau di sini sudah sama dan di sini sudah sama, ini 3 bisa dicoret. Jadi tinggal apa? Ya benar, 9x sama dengan 18. Sehingga x-nya adalah 18 dibagi 9, yaitu 2. Itulah yang kita bahas hari ini. Gimana? Sudah bisa dipahami? Kalau merasa belum bisa dipahami, nanti biar lebih paham, kalian ada latihan soal ya. Silahkan diklik link yang di bawahnya. Baik, saya akhiri penjelasan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.